Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kembali lagi di video pembelajaran. Kita akan membahas perubahan sosial budaya dan globalisasi. Tapi yang kita fokuskan ke faktor penghambat perubahan sosial budaya. Kemarin sebelumnya kita sudah membahas faktor pendorong perubahan sosial budaya. Sekarang kita bahas penghambatnya. Selain faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat, dapat pula faktor yang menghalanginya. Faktor yang menghalangi terjadi perubahan dikenal sebagai faktor penghambat. Ini yang akan kita bahas ya. Pertanyaannya, apa saja faktor yang menghalangi atau menghambat terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat? Untuk mengetahuinya, kita lihat. Di sini faktor penghambat perubahan sosial budaya itu ada 5 ya. Pertama ada kehidupan masyarakat yang terasing, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang tradisional. 4 adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing, dan 5 adat istiadat. Yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai kehidupan masyarakat yang terasing. Keadaan masyarakat yang terasing belum tentu kehendak mereka. Hal ini dapat terjadi karena kondisi daerah yang terisolasi dari jalur komunikasi dan transportasi dapat menyebabkan mereka menjadi terisolasi dari masyarakat lain. Tentunya hal tersebut dapat menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Mengapa demikian? Kehidupan masyarakat terasing atau terisolasi menyebabkan masyarakatnya tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain, sehingga sulit untuk berkembang dan memperkaya budayanya. Akibat dari itu, perubahan sosial budaya dalam masyarakat tersebut menjadi sulit terjadi, yaitu faktor dari kehidupan masyarakat yang terasing. Yang selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ilmu pengetahuan adalah jendela dari perubahan sosial budaya. Ketika ilmu pengetahuan berkembang dengan baik, sudah pasti masyarakat yang bersangkutan akan mengalami perubahan sosial budaya dengan cepat. Namun sebaliknya, apabila ilmu pengetahuan dalam masyarakat lambat, maka perubahan sosial akan berjalan dengan lambat. Berkembangnya ilmu pengetahuan juga dapat dilihat dari maju tidaknya pendidikan dalam masyarakat itu. Ada juga daerah yang memang terisolasi, terasing, terpencil, dan jauh dari masyarakat lain, sehingga sulit untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Tetapi banyak juga daerah yang sebenarnya terisolir atau sulit dijangkau komunikasi dan transportasi, namun memiliki keinginan kuat dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Apakah di Indonesia terdapat daerah yang sulit untuk mendapatkan pendidikan? Tentu ada ya. Di sini akan membacakan satu artikel ya. Masyarakat pedalaman butuh pendidikan. Butet Manurung adalah aktivis pendidikan suku pedalaman yang juga pendiri Sekolah Rimba ya. Butet menyarankan bahwa pendidikan untuk suku-suku pedalaman yang menghasilkan kemampuan baca tulis, bisa ngomong, bisa menolong masyarakat saat berinteraksi di pasar atau membuat perjanjian-perjanjian dengan masyarakat desa atau masyarakat kota yang lebih maju. Itu contoh ya dari
perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Selanjutnya ada sikap masyarakat yang tradisional. Nah, masyarakat tradisional adalah suatu masyarakat yang memelihara, menjaga, dan mempertahankan tradisi adat istiadat, sistem nilai, sistem norma, dan bahkan sistem kebudayaan yang diwariskan oleh generasi pendahulunya. Ya, pernahkah kalian mengenal atau mendengar, membaca tentang masyarakat suku Baduy? Ya, suku Baduy Dalam atau orang Kanekes. Mungkin sebagian besar sudah pernah mendengar ya, cuma belum ke sana. Mereka salah satu suku bangsa di daerah Banten yang masih sangat mengagungkan sikap tradisional warisan dari nenek moyang. Mereka memilih mengisolasi diri dari dunia modern. Anak-anak tidak mereka sekolahkan secara formal. Mereka hanya boleh belajar dari lingkungan alam. Pelajaran yang mereka dapatkan adalah secara turun-temurun, terutama adat istiadat warisan nenek moyang. Ya. Di masyarakat Baduy Dalam tidak ada teknologi, kendaraan, dan alat elektronik yang mereka gunakan. Listrik, alat-alat elektronik, bahan-bahan kimia, sampo, sabun, televisi, handphone, dan sebagainya tidak diperkenankan untuk digunakan. Ketika ada yang berkunjung ke wilayah mereka, maka semua hal yang dilarang untuk dipergunakan juga tidak boleh dibawa. Bagi mereka, amanah leluhur adalah segalanya. Suku Baduy tidak mau menerima perubahan dari luar karena dianggap hanya akan merusak alam. Rumah tempat tinggal mereka direkatkan tanpa paku dan semen. Ya, bangunan rumah menggunakan kayu, bambu, ijuk, dan daun pohon aren. Nah, suku Baduy mempunyai sikap yang sudah ditanamkan sejak nenek moyang. Bagi mereka, sikap tradisi secara mutlak tidak dapat diubah. Itu ya. Kehidupan masyarakat yang masih tradisional semacam ini dapat menghambat perubahan sosial budaya dalam masyarakat mereka. Namun ini adalah pilihan hidup bagi mereka ya, atau bagi masyarakat, sehingga tidak boleh dipersalahkan. Tuh. Ya, kalau dilihat dari pemukimannya, letak pemukimannya, masyarakat tradisional ini umumnya terdapat di pedesaan. Namun antara masyarakat pedesaan dan masyarakat tradisional sebenarnya tidak bisa disamakan. Ya. Masyarakat tradisional mempunyai pandangan bahwa melaksanakan warisan nenek moyang yang berupa nilai hidup, norma, harapan, cita-cita merupakan kewajiban, kebutuhan, dan kebanggaan. Karakteristik yang menonjol dari masyarakat tradisional adalah melaksanakan tradisi mereka dengan murni. Gitu. Nah, ini contoh dari suku Baduy ya. Nah, selanjutnya adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Merasakan hidup di bawah penjajah selama beratus-ratus tahun membuat bangsa Indonesia banyak yang mengalami trauma, terutama untuk golongan tua. Nah, mereka terkadang mudah merasa curiga dan berprasangka buruk terhadap budaya asing atau hal baru yang berasal dari barat. Perasaan dan prasangka menimbulkan sikap yang acuh, tidak peduli, bahkan antipati terhadap sesuatu yang baru dari luar masyarakat. Ya, padahal sesuatu yang berasal dari luar tersebut itu belum tentu ya, atau bisa jadi sebenarnya bermanfaat dan dapat membawa perubahan
bagi kehidupan mereka. Namun ada masyarakat yang memang menanamkan sikap kepada warganya bahwa sesuatu yang berasal dari luar masyarakat hanya akan merusak alam dan tidak mengalami perubahan dan kehidupan mereka ya. Hal ini yang kemudian membuat suatu masyarakat tidak mengalami perubahan sosial budaya. Nah, selanjutnya ada adat istiadat atau kebiasaan. Ya, adat merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Adat biasanya bersumber dari nilai tradisional yang telah mengakar pada kehidupan suatu masyarakat. Adat istiadat telah mereka nikmati sebagai bagian dari kehidupan mereka. Selanjutnya, ketika ada hal baru yang menggantikan adat lama mereka, belum tentu akan diterima begitu saja oleh masyarakat ya. Adat dan cara yang sulit untuk tergantikan, misalnya mengenai bidang kepercayaan, sistem mata pencaharian, cara berpakaian, pembuatan rumah, upacara adat dan sebagainya ya. Misalnya adat kebiasaan dalam penggunaan alat. Nah, penerapan alat pemotong padi dalam suatu masyarakat belum tentu akan langsung diterima begitu saja. Memotong padi menggunakan alat pemotong sederhana bagi para wanita pada masyarakat tertentu sudah dilakukan turun-temurun. Nah, mereka mempunyai pekerjaan tambahan memotong padi dengan cara lama. Ketika ada unsur penerapan teknologi baru di masyarakatnya, mungkin penerapan alat memotong padi ditolak penggunaannya ya. Karena ini adat istiadat atau kebiasaan yang memotong padi pakai alat sederhana itu, jika ada teknologi baru untuk menggantikan memotong padi dengan alat sederhana, itu akan sulit diterima karena masyarakat tidak tahu dan tidak tahu bagaimana menggunakannya. Itu perlu sosialisasi yang baik ya, untuk bisa diterima teknologi baru atau ya untuk mengubah kebiasaan lama gitu. Baik, itu ya pembahasan kita mengenai faktor penghambat perubahan sosial budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.